Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nila Hrina Sandepi, NIM 2020106080, Prodi PGSD, semester 2, kelas B, nomor absen 24. Video ini bertujuan untuk melengkapi salah satu tugas ujian akhir semester 2, Bahasa Indonesia. Dan yang kami hormati, Bapak Iwayanum Pertayase, SPD MPD, selaku dosen pembimbing di Institut Teknologi dan Pendidikan Markandeya, Bali. Tema yang saya ambil dalam latar belakang karya tulis yaitu penyebaran COVID-19 di Indonesia. Indonesia pertama kali mengkonfirmasi kasus COVID-19 pada Senin 2 Maret 2020. Saat itu, Presiden Joko Widodo mengumumkan ada 2 orang Indonesia positif terjangkit virus corona, yakni perempuan berusia 31 tahun dan ibu berusia 64 tahun. Kasus pertama tersebut diduga berawal dari pertemuan perempuan 31 tahun itu dengan warga negara Jepang yang masuk ke wilayah Indonesia. Pertemuan terjadi di sebuah klub dansa di Jakarta pada 14 Februari. Mitos Indonesia kebal corona pun patah. Saat itu setidaknya sudah ada 50 negara yang sudah mengkonfirmasi memiliki kasus COVID-19. China sendiri melaporkan ke WHO mengenai adanya beberapa kasus pneumonia aneh di Wuhan pada Desember 2019. Namun kasus tersebut diduga bukan kasus pertama. Tim pakar Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia menilai memprediksi virus corona telah masuk ke Indonesia sejak Minggu ketiga Januari 2020. Pernyataan FKM UI dasarkan pada laporan kasus orang dalam pemantauan dan pasien dalam pengawasan di salah satu daerah sejak Minggu ketiga Januari 2020. Laporan ODP ini dinilai sebagai bukti telah terjadi penularan corona secara lokal. Dia menjelaskan pasien terinfeksi virus corona bisa menularkan 2-3 orang lainnya dengan waktu penularan rata-rata selama 5 hari. Hal inilah yang menyebabkan sulitnya menekan laju pandemi corona di Indonesia. Presiden Amerika Serikat Joe Biden baru-baru ini memerintahkan pejabat intelijennya untuk melipat gandakan upaya dan memberikan laporan dalam 90 hari, termasuk melihat secara mendetail kemungkinan bahwa virus corona berasal dari laboratorium di China. Hipotesis kebocoran laboratorium yang kontroversial yang pernah ditolak dan disebut oleh banyak orang sebagai teori konspirasi baru-baru ini muncul kembali, memperumit hubungan yang sudah sulit antara China dan Barat. China telah berulang kali menolak teori itu dan menyebutnya kampanye kotor dan bentuk pengalihan kesalahan dari negara-negara Barat. 1,5 tahun sejak COVID-19 pertama kali dilaporkan di Wuhan, pertanyaan bagaimana virus itu muncul masih menjadi misteri. Virus SARS-CoV-2 pertama kali terdeteksi di China pada akhir 2019 dan pada Juli 2021 telah menyebar ke seluruh dunia, menyebabkan lebih dari 178 juta kasus yang dikonfirmasi dan 3,9 juta kematian. Beberapa kasus awal terkait dengan pasar basah di kota Wuhan, tempat kasus pertama infeksi COVID-19 tercatat, selama beberapa bulan terakhir, para ilmuwan telah mencapai konsensus luar bahwa virus menyebar sebagai akibat dari zoonotic spillover atau virus yang melompat dari hewan yang terinfeksi ke manusia, sebelum menjadi sangat menular dari manusia ke manusia. Namun, teori lain yakin bahwa virus tersebut mungkin lolos dari fasilitas riset biologi utama yang terletak relatif dekat dengan pasar, yakni Institut Virologi Wuhan. Di tempat itu, para ilmuwan sudah mempelajari virus corona pada kelelawar selama lebih dari 1 dekade. Pada awal pandemi, klaim kontroversial ini dipromosikan oleh Presiden Amerika Serikat, saat itu adalah Donald Trump, beberapa melangkah lebih jauh dengan mengatakan bahwa virus itu bisa saja buatan manusia untuk digunakan sebagai senjata biologis. Penelitian sejak saat itu memberikan bukti yang menentang gagasan virus yang direkayasa. Teori-teori tentang asal-usul SARS-CoV-2 buatan manusia telah didiskreditkan seluruhnya. Tulis kelompok ilmuwan dalam American Journal of Tropical Medicine and Hygiene Juli lalu. Virus tidak mengandung sidik jari genetik atau urutan genetik yang direkayasa dari virus yang sudah ada sebelumnya, kata mereka. Virus corona bisa menyebar dengan berbagai cara, yaitu melalui droplet. Droplet adalah tetesan kecil atau cipratan yang dikeluarkan seseorang dari hidung atau mulut saat bersin, batuk, berbicara, atau bernapas. Bila Anda terkena droplet seseorang yang terinfeksi virus corona, kemungkinan besar Anda akan tertular melalui udara. Sebelumnya, WHO menyatakan virus corona tidak bisa menular melalui udara. Namun, pernyataan itu direvisi pada awal Juli 2020. WHO kini menyatakan virus corona bisa menular melalui partikel-partikel kecil yang melayang di udara. Droplet yang dikeluarkan orang yang terinfeksi virus corona dapat menguap lebih cepat daripada jatuh ke tanah atau ke permukaan lain. Droplet yang menguap itu kemudian membentuk aerosol yang mengandung partikel virus yang dapat melayang di udara hingga setengah jam.
Melalui permukaan yang terkontaminasi, permukaan benda yang sudah terkontaminasi virus corona dapat menjadi media penyebaran virus tersebut. Bila Anda memegang permukaan yang terkontaminasi, kemudian tangan Anda memegang hidung, mulut, atau mata, risiko Anda untuk terinfeksi virus corona langsung meningkat. Begitu mudahnya virus ini menyebar, menyebabkan semakin meningkatnya kasus baru yang positif. Sehingga pemerintah selalu menghimbau masyarakat agar selalu disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan selama pandemi COVID-19 masih berlangsung. WHO juga mengingatkan beberapa tempat yang rawan menjadi sumber penyebaran virus corona, yaitu tempat ramai, tempat yang sempit, ruangan yang tertutup. Tak bisa dipungkiri, COVID-19 adalah penyakit yang berbahaya dan dapat berakibat fatal. Oleh sebab itu, semoga kita tidak pernah lupa menerapkan protokol kesehatan. Protokol kesehatan yang selalu harus dipatuhi sekarang yaitu ada 3M dan 5M, yang artinya memakai masker yang baik dan benar, mencuci tangan dengan sabun, menjaga jarak minimal 1 meter, menjauhi kerumunan karena semakin banyak dan sering kita bertemu orang, maka kemungkinan terinfeksi virus corona pun semakin tinggi. Mengurangi mobilitas jika tidak ada kepentingan yang mendesak, tetaplah berada di rumah. Sampai saat ini, Indonesia masih berjuang mengatasi bertambahnya peningkatan kasus positif. Kita sebagai masyarakat hendaknya selalu mematuhi dan menerapkan apa yang dianjurkan oleh pemerintah, sehingga COVID-19 ini dapat segera mengalami penurunan dan ekonomi kita dapat segera bangkit kembali. Semoga pandemi ini segera berlalu dan kita semua dapat menjalani aktivitas seperti dulu lagi. Kutipan daftar pustaka saya buat secara mendelay. Demikian video yang bisa saya tampilkan. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi, 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 Om.